kuat. Jika rally base rally yang atas ini nanti kejebol, dia kemungkinan akan menguji di drop base rally ini, bahkan akan menguji ke rally base rally yang ada di EMA 200-nya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik yang teman-teman perlu perhatikan. Kemungkinan akan seperti ini ya, akan menguji ini dulu. Ya, kalau ini jebol dia akan ke bawah, kalau ini jebol lagi akan ke bawah. Ya, cuman ini karena D1 ya kemungkinan untuk sampai di beberapa area ini cukup lama. Satu area ini cukup menarik jika harga misalkan koreksi, kemungkinan dia akan menguji ini dulu di 4. Nah, ya. Kemungkinannya jika dia ke atas, dia akan menguji ini dulu. Kalau dia nggak bisa jebol, dia akan menguji ini lagi. Tapi kalau misalkan ini jebol, dia kemungkinan akan ke atas ya. Jadi kita nggak tahu. Ini menjadi titik kunci. Di sini ada rally base drop, ini menjadi titik kuncinya. Terus ini masih di dalam cukup menarik ya. Cuman ini masuk cukup dalam, jadi area ini udah nggak fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu sebelum kita mulai bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib untuk analisa ulang dan sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas BTC USD aja karena hari ini kan market untuk di forex tutup ya. Jadi yang aktif adalah kripto dan kita akan bahas di BTC USD aja dari D1 sampai M5. Kita mulai dari SAU USD H1 ya, karena kita kebetulan buka H1 ya, kita bahas satu. Kemarin kita punya plan bahwasanya BTC USD ini kondisinya lagi di atas EMA 200, harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200, artinya tren lagi naik ya, lagi uptrend. Dan kemarin kita punya beberapa area yang cukup menarik, ternyata ada yang kita cancel. Nah, ini kita cancel karena apa? Karena EMA udah nyebrang dari area, jadi udah nggak valid dan kita punya beberapa area yang cukup menarik. Nah, di sini, nah ini kita geser-geser aja biar kelihatan presisi gitu ya. Dan kita punya beberapa area yang cukup menarik untuk dia satu. Yang pertama di sini ada rally base rally dan di sini ada area yang sekarang ini konservatif ya. Konservatif ini adalah area konservatif karena ada rally base rally dan ada EMA 200-nya, dan di sini adalah area agresif. Ini sekarang menjadi area agresif ya. Kita akan hapus ini dulu. Nah, ini adalah area agresif dan ini adalah sangat agresif, dan ternyata market merespon di area yang sangat agresif ya. Kemarin dia masuk ke dalam rally base rally dan setelah itu dia ke atas, masuk lagi dan ke atas. Artinya area ini cukup kuat ya. Area ini cukup kuat. Jika rally base rally yang atas ini nanti kejebol, dia kemungkinan akan menguji di drop base rally ini, bahkan akan menguji ke rally base rally yang ada di EMA 200-nya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kita akan mulai dari 1D dulu. Nah, ini H1 nanti nggak usah kita bahas, kita akan hapus saja. Nah, teman-teman bisa lihat BTC USD ini kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini secara keseluruhan, teman-teman ya. Secara keseluruhan ini tertinggi kalau nggak salah. Coba kita akan lihat di 1W. Nah, di 1W ya, ini harga BTC tertinggi ya, tertinggi. Jadi naik terus untuk di BTC USD ya. Kita ke 1D lagi. Artinya puncaknya di sini, teman-teman. Artinya puncaknya di sini. Apakah nanti dia bisa menjebol puncaknya? Bisa aja karena trennya lagi uptrend. Tapi kita kepastian juga nggak tahu ya, nggak ada yang bisa ya untuk memprediksi sesuatu yang pasti ya. Tapi karena ini trennya adalah naik, maka teman-teman harus berhati-hati. Takutnya kalau teman-teman itu entry berlawanan dengan tren, terseret cukup jauh ya. Maka ketika ini trennya adalah uptrend, maka kita akan fokus mencari area-area buy. Di mana? Yang pertama di sini ya. Di sini ada rally base rally yang ada EMA 200-nya ya, ini.
Ini ada rally base rally yang ada EMA 200-nya. Ini cukup menarik ya. Ini paling konservatif. Area yang kedua ini untuk D1. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, yang di sini ada rally base rally. Sini ada rally base rally. Di atas ini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally dan di atas lagi sini ada rally base rally. Nah, beberapa area yang cukup menarik untuk di D1 ya. Jadi kemungkinannya kalau dia turun, nah ini kalau ngomongin D1, dia kemungkinan akan seperti ini ya, akan menguji ini dulu. Ya, kalau ini jebol dia akan ke bawah, kalau ini jebol lagi akan ke bawah. Ya, cuman ini karena D1 ya kemungkinan untuk sampai di beberapa area ini cukup lama gitu ya, cukup lama. Tapi ini adalah beberapa area yang cukup menarik gitu ya untuk di D1. Kita akan turunkan lagi ke 240. Ini ke 240 kita akan hapus biar nggak bingung ya. Di 240 ini juga sama, kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ada satu area agresif yang cukup menarik ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ada rally base rally. Jadi area ini yang cukup menarik untuk di H4. Nah, H4 satu area ini cukup menarik jika harga misalkan koreksi, kemungkinan dia akan menguji ini dulu di A4. Nah, area ini cukup menarik gitu ya. Itu teman-teman untuk BTC USD di H4 kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan turunkan lagi ke 60 tadi udah, sekarang ke M30. Di M30 ini kondisinya sekarang juga lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan coba cari area yang cukup menarik ya. Di sini ada DBR, ada drop base rally. Nah, ini DBR ya. Ada drop base rally di sini. Dan di sini ada quick retest. Nah, ini ada quick retest. Jadi ini cukup menarik, ini yang cukup konservatif ya. Setelah itu di atas ini ada ini ya, ada rally base rally ini di area H1 yang kita bahas di awal tadi ya. Ini kalau diturunkan ke M30 base-nya jadinya seperti itu ya. Di sini ada rally base rally. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. 1 2. Nah, ya kan? Dan ini adalah karena trennya adalah uptrend, maka area buy ini yang cukup menarik. Cuman ini udah nggak fresh ya. Di rally base rally yang atas ini udah nggak fresh karena udah masuk cukup dalam ya. Jadi yang fresh yang cukup menarik ada di drop base rally yang ada EMA 200-nya. Dan teman-teman yang perlu perhatikan, di sini ada rally base drop. Nah, ini kenapa dia bisa mantul berkali-kali di situ? Di sini ada rally base drop. Nah, ini ya. 1 2 3 4 ya, 4 kali dia mantul di sini ya. Kemungkinannya jika dia ke atas dia akan menguji ini dulu. Kalau dia nggak bisa jebol, dia akan menguji ini lagi. Tapi kalau misalkan ini jebol, dia kemungkinan akan ke atas ya. Jadi kita nggak tahu. Ini menjadi titik kunci. Di sini ada rally base drop, ini menjadi titik kuncinya ya. Kalau ini jebol, dia kemungkinan akan ke atas. Jika dia masih bertahan, dia akan lempar lagi ke bawah ya. Untuk di BTC USD di M30 itu kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas sih trennya. Ya lagi uptrend, cuman ini udah mulai cukup koreksi ya. Di sini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah ini ya, ada drop base rally. Itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini. 1 2, ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Selama EMA 200 ini masih di dalam cukup menarik ya. Cuman ini masuk cukup dalam jadi area ini udah nggak fresh ya. Jadi itu untuk di BTC M15. Kita akan turunkan lagi sekali lagi ke M5. Di M5 ini sekarang kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak,
teman-teman, karena kita hanya bahas di BTC USD aja, plan yang cukup menarik aja ya. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan, plan-plan yang kita bahas itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi, dan teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.